Jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini kita akan bahas mengenai saham Unilever ya. Saham ini Unilever adalah raksasa di bidang makanan, minuman dan juga toileter ya. Jadi alat eh, sampo, sabun, pel dan cuci piring dan sebagainya. Dan selama setahun ini dari 2021 Januari sampai 2022 Januari itu saham ini sudah turun sekitar 50% dari harga kurang sedikit dari 8.000 menjadi ke harga 4 ribuan. Sekarang harganya di 4.110. Ya, kurang lebih 50% lah. Ada apa sebenarnya dengan Unilever ini dan bagaimana sih prospeknya? Menurut catatan saya saat ini kapitalisasi pasarnya saat video ini dibikin adalah 156,8 triliun rupiah dengan saham pabriknya sebesar 15%. Jadi kalau dihitung-hitung uangnya saham pabrik itu ada sekitar 23 triliun rupiah. Cukup tinggi sekali. Sedangkan nilai ekuitas dari Unilever sendiri sebenarnya cuman 5,3 triliun. Jadi secara harga memang terlalu sangat kemahalan, tapi memang saham ini dulu idola gitu ya. Jadi wajar saja kalau harga price book value-nya atau price to total asetnya tinggi sekali. Price to total asetnya sekarang ini 7,7 kali. Jadi nilai pasarnya itu 7,7 kali nilai asetnya. Padahal di dalam aset itu ada liabilitas, artinya ada utang. Dan kenapa seperti ini? Saya percaya bahwa saat ini yang pegang saham Unilever itu banyak dan semuanya sedang dak-dikduk. Kenapa nggak bisa naik-naik gitu ya? Oke, mari kita bahas ini supaya bisa memberi referensi apakah layak saham ini dipegang terus ataukah ya udahlah cut loss saja, nggak ada harapan gitu. Memang dalam saham nanti akan naik turun sedikit gitu ya, fluktuasi kecil pasti ada, tapi tren besarnya seperti apa sebenarnya menurut pandangan saya dilihat dari total asetnya seperti itu tadi dan nilai kapitalisasi pasar investor retailnya yang sekitar 23 triliun, sedangkan nilai ekuitasnya, nilai bersih perusahaan itu hanya sekitar 5,3 triliun. Jadi pertimbangannya tinggal satu, prospeknya seperti apa, apakah dia masih bisa diangkat ke depannya. Unilever ini memang tahun-tahun sebelumnya begitu perkasa dan di masa pandemi ini justru kelihatan tidak berdaya sama sekali. Saya memiliki catatan bahwa di tanggal 23 September saya membuat catatan bahwa Unilever itu mengumumkan bahwa belanja modal di tahun 2021 itu dikurangi dari 500 miliar dari 1 triliun menjadi 500 miliar. Inilah sebenarnya menjadi akar masalahnya. Jadi investor jadi pesimis. Ini kenapa ya belanja modalnya di waktu harusnya perusahaan mulai recovery di mana COVID mulai hilang, dia malah mengecil gitu. Jadi ini sebetulnya kesalahan mengambil keputusan, kesalahan strategis manajemen di mana dia tidak menghemat yang tidak pada tempatnya. Dan memang ini sih sebenarnya bisa dipahami dari revenue dan net income-nya yang turun ya. Mulai dari Desember, Maret, Juni, September itu net income-nya cenderung turun dan net profit margin-nya juga menurun. Artinya kinerja penjualannya juga turun. Kinerja laba bersihnya juga turun dan itu walaupun sebenarnya dilihat dari aset turnover-nya cukup tinggi 48,76. Tapi ya wajar lah, ini kan perusahaan barang-barang yang cepat habis gitu ya.
orang pakai pasta gigi sebulan sekali beli, pasti beli makanan, jadi turnovernya emang tinggi, tapi profit marginnya sebetulnya nggak bagus-bagus sama, hanya 13,53%, jauh lebih kecil kalau dibandingkan dengan aset turnovernya. Unilever ini kurang responsif, respon. Saat ini memang muncul UMKM dan itu menjadi seperti musuh dari bagi Unilever karena dia tidak bisa mengubah strateginya. Kalau kita lihat selama pandemi ini ya, mungkin di sekitar Anda sama dengan sekitar saya. Banyak orang yang sebelumnya ini ibu rumah tangga, pegawai, tiba-tiba jualan makanan frozen, tiba-tiba jualan pecel, tiba-tiba jualan ayam goreng. Dan kalau saya lihat sepanjang jalan raya, bukan jalan besar ya, itu hampir setiap rumah ruko itu sekarang jualan makanan. Dan ketika saya lewat di depannya itu banyak diantaranya yang tidak sedang melayani pelanggan, artinya nggak ada pembeli. Saya nggak tahu sepanjang hari itu seperti apa, tetapi waktu saya lewat tuh hanya sedikit yang ada pembelinya. Artinya memang saat ini, jadi kalau kita amati sekarang ini, memang di masa pandemi ini banyak sekali orang yang sebelumnya nggak jualan, ibu rumah tangga, pegawai biasa, tiba-tiba dia jualan ayam goreng, jualan frozen, jualan sabun cuci, jualan telur, jualan ayam dari rumah. Dan kalau kita lihat di Shopee, Foods, GoFood, GrabFood itu ya, banyak sekali makanan-makanan substitusi yang dulunya itu orang beli kudapan itu ya, beli camilan itu kentang, keripik kentang, biskuit, minuman tuh sebetulnya produk-produk Unilever gitu ya. Masih ingat kan, saya nggak sebut mereknya. Tiba-tiba pasar itu dimasukin oleh UMKM dengan harga sangat kompetitif dan pilihan yang sangat besar gitu. Dan itu jelas-jelas akan menggerus pasarnya, dan trennya itu tidak berhenti sampai, memang banyak yang gagal, tapi tren itu akan makin besar UMKM di mana dia akan makin diterima di pasar, dan itu bagi masa depan Unilever jelas ancaman. Di sisi toiletries ya, misalkan sabun cuci, cuci piring, pel. Di sisi lain juga banyak sekarang pedagang-pedagang sabun cuci yang di tetangga saya ada kebetulan harganya itu sabun cuci 20.000 per liter sabun cuci cair. Terus obat pel juga murah 15.000, cuci piring juga 15.000. Kalau kita bandingkan dengan di minimarket gitu, harganya jauh lebih mahal. Dan itu mau tidak mau pasarnya akan berkembang karena di pasar bawah mereka akan sangat sensitif harga, sedangkan di pasar yang atas mereka akan tidak memakai produk Unilever tapi lebih ke produk-produk premium lainnya gitu. Jadi seperti sabun, sampo gitu dianggap produknya ini untuk middle range, sedangkan kalangan atas kayaknya nggak pakai seperti itu. Jadi kalau menurut prediksi saya memang Unilever akan sulit untuk recovery, itu bangkit, walaupun dia sudah mulai menjalin kerjasama dengan Gojek, tapi kayaknya momentumnya kurang bagus karena masalahnya bukan di soal distribusinya, tapi masalahnya juga ada di pemasarannya, di ceruk pasarnya, di produknya itu sendiri, di mana produk tersebut mendapat ancaman yang banyak dari UMKM, dari bisnis-bisnis yang sebetulnya sedikit informal. Jadi kalau ditanya rekomendasi saya,
saham ini dilepas atau di hold saja dengan harapan nantinya akan kembali ke 5.000, 4.000, 7.000, 8.000. Menurut saya untuk balik kembali ke 8.000 itu sangat sulit sekali karena melihat prospeknya ini seperti saya omongkan tadi. Dan rekomendasi saya, kalau ditanya cut loss itu lebih bagus, lebih baik memindahkan uang yang berhenti di saham yang kurang jelas prospeknya ke saham-saham yang memang lagi hot gitu. Apa lagi saham yang lagi hot? Untuk itu ikutin terus YouTube saya karena saya akan senantiasa memberikan trigger saham-saham yang menurut saya lebih hot dan lebih prospektif. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-temannya.